Ya, puji Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana ada, ini semata-mata karena kasih Tuhan. Amin. Nah, di sini saya rindu sampaikan seperti apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kita semua. Jadi semalam kami berdoa dan Tuhan nyatakan ini sudah sangat ngeri, saudara. Ya, sudah sangat ngeri. Jadi dalam roh Tuhan perlihatkan ini untuk semua, untuk anak-anak Tuhan. Ya, bukan cuma untuk jemaat di sini aja, tapi untuk semua. Jadi yang Tuhan perlihatkan ini besok itu sudah ada di leher kita. Artinya apa? Kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh. Tidak ada lagi waktu untuk main-main. Tidak bisa belok kiri, belok kanan. Karena setiap kali bergerak pasti terluka. Kalau geraknya lebih parah lagi, ya bisa mati kita. Ya, ini peringatannya. Jadi sangat keras. Nah, dan kita lihat keadaan zaman sekarang, ini sudah sangat luar biasa ngerinya. Di akhir zaman ini sudah semakin dekat. Nah, kalau kita lihat di berita di YouTube ini sudah mulai Israel ini mengangkat namanya Mesias, ya, yang menyebut diri Mesias. Ya, artinya akhir zaman ini sudah benar-benar waktu yang sangat dekat. Jadi tidak boleh main-main lagi. Amin. Kita menjadi orang Kristen harus lebih sungguh-sungguh. Nah, nanti kita akan lihat orang yang main-main, pukulan Tuhan, peringatannya itu akan sangat keras dan pasti akan mengalami. Ya, ya, perjalanannya sudah perjalanan yang terakhir. Ya, hampir ending, ya, hampir selesai. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan seorang antikristus. Kalau zaman itu ditulis kan baru antikristus akan datang. Tapi kalau sekarang dikatakan apa? Ya, sekarang telah bangkit. Sekarang sudah apa? Bangkit. Telah itu artinya sudah. Telah bangkit. Ya. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu terakhir. Jadi perlu diperhatikan, kita perhatikan untuk hal ini. Ya. Jadi memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Mereka berasal dari kita, tetapi tidak sungguh-sungguh. Tidak bisa nyatu dengan kita, ibarat air dan minyak, nggak bisa nyatu. Kebenaran dan kefasikan tidak akan bisa bersatu. Ya kan? Nah, ini tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi bisa satu tempat, satu wadah, tetapi memisah, ada perpisahan. Ya. Nah, ini sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka, tidak semua anak-anak Tuhan, tidak semua yang disebut Kristen, ya, tidak semua, ya, sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi tidak semua yang disebut namanya Kristen itu sungguh-sungguh masuk di dalamnya. Itu makanya tidak ada janji Tuhan yang berkata kalau masuk Kristen pasti masuk surga, tidak ada ayatnya. Amin. Tetapi barang siapa mengikut aku, artinya mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, itu baru akan masuk di dalamnya. Ya. Nah, ini ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi kalau kita sudah diurapi, kita akan membawa pembebasan itu. Amin. Membebaskan yang terbelenggu, orang yang hidup dalam penderitaan.
Nah, masalahnya kenapa? Kadang-kadang namanya orang Kristen sendiri, dia sendiri terbelenggu. Bagaimana bisa membuat orang atau membawa orang dalam pelepasan? Ya kan? Nah ini, jadi perlu kita sadari bahwa kita harus kuat lebih dahulu, dipenuhi oleh urapan itu, sehingga kita bisa membawa kelepasan kepada yang lain. Amin. Nah ini, jadi tetapi kamu telah beroleh pengurapan, kamu telah memperoleh pengurapan itu. Nah perhatikan ya, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang pernah menerima pengurapan, adalah apalagi punya karunia kepekaan, serangan iblis lebih tajam ke dia. Banyak bisikan-bisikan yang melemahkan, karena kepekaan ini bisa menangkap suara Tuhan, ataupun suara setan, ataupun suara dirinya sendiri yang lemah ini, selalu berkata-kata terus. Itu makanya jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah ketika masuk dalam pengurapan. Orang yang kalah ini biasanya yang setengah-setengah, seperti orang yang mau nyebrang tapi ragu-ragu, maju enggak, tahu-tahu tabrak dia, mati kan. Nah ini bisa celaka. Nah harus sungguh-sungguh, kalau masuk beneran, jangan nanggung masuk dalam pengurapan. Amin. Sehingga kita benar-benar ada perlindungan. Jadi, tetapi kamu telah beroleh, artinya kita ini sudah diurapi, sudah dipilih oleh Tuhan, sudah diberikan Roh Kudus. Nah, tekanan untuk orang-orang yang sudah diurapi ini sangat keras. Tetapi gini, kita berbahagia kalau kita sudah terbiasa dalam tekanan, sudah biasa hidup dalam penderitaan, sudah biasa hidup dalam kesusahan. Karena nanti di akhir zaman orang yang bertahan itu orang yang sudah biasa mengalami penderitaan. Amin. Ditekan sudah tidak bisa lagi. Awas lo ya, enggak tak kasih kerjaan, oh enggak masalah, saya sudah biasa kerja sendiri. Enggak bisa ditekan. Amin. Wah nanti tidak ditemani loh ya, nanti orang sini nolak kamu, oh enggak apa-apa, biasa saya hidup sendiri. Enggak ada tekanan yang mempan ke kita. Amin. Karena sudah terbiasa. Diancam nanti enggak dikasih warisan loh kalau kamu ikut Yesus. Biarin aja, enggak apa-apa, saya sudah punya warisan dari Tuhan. Nah belum lagi yang lain, ini tinggal nunggu. Kemarin yang terakhir ini kita dapat ada kuda hitam, kuda yang warnanya hitam. Terus kuda ini berlari, lari ke segala penjuru. Nah terus tiba-tiba muncul percikan api, dan api ini membuat kuda ini berubah menjadi merah. Artinya apa? Kuda hitam kalau di kitab Wahyu 6, Wahyu pasal 6, ini dikatakan yang menunggangi membawa timbangan, dan dia berkata secupak gandum sedinar. Artinya secupak gandum itu bahan makanan pokok akan mahal atau krisis. Nilainya sedinar. Sedinar ini nilai orang yang kerja sehari, upahnya orang bekerja sehari. Jadi ini akan ada krisis yang besar. Nah terus muncul percikan api, akan ada perpecahan, akan ada konflik. Ya, dari krisis akan menimbulkan konflik atau perpecahan. Nah, perpecahan menjadi kuda merah. Kuda merah ini peperangan. Nah, kita tahu nanti akhir zaman ada namanya peperangan, namanya Harmagedon. Itu peperangan besar di akhir zaman. Perang dunia entah keberapa itu ya kan. Kalau perang dunia kedua sudah, ketiga sudah. Nah, nanti peperangan terakhir itu yang disebut Harmagedon. Seluruh dunia mengalami peperangan ini, gitu ya. Nah ini jadi kita yang harus mempersiapkan diri. Bahkan tadi malam Tuhan tunjukkan sangat jelas dan sangat ngeri, karena seperti pisau yang sudah di depan leher. Kalau kita bergerak dikit akan terluka. Kalau sampai kita belok kanan belok kiri, ya bisa-bisa mati, binasa. Ya. Artinya kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya.
Nggak ada tempat lagi perlindungan yang aman cuma dalam Tuhan. Amin. Nah ini. Jadi siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia yang itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi bukan cuma orang yang di luar Kristen loh yang disebut antikristus. Ya kan? Karena tadinya mereka berasal dari antara kita, artinya dulunya orang Kristen, dulunya orang percaya. Nah, sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Amin. Nah, kita akan belajar lebih lagi, siapakah si antikristus itu. Coba kita buka di Wahyu ya. Wahyu 13. Apa yang terjadi ketika nanti antikris benar-benar berkuasa atas dunia? Kalau sekarang ini baru namanya apa tadi? Bangkit, antikris bangkit. Belum berkuasa. Karena apa? Masih tertahan oleh anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, nanti anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ini diangkat, ada kedatangan Tuhan yang kedua, barulah antikris berkuasa penuh. Nah, Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Ya, kita baca sama-sama dari ayat 16. 1, 2, 3. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan manusia itu. Ya. Dan bilangan itu ialah 666. Amin. Jadi 666. Ya, jadi di sini dikatakan dari ayat 16, ia menyebabkan kepada orang kecil, orang besar, maksudnya rakyat biasa ataupun para pejabat, orang kaya atau miskin, merdeka atau hamba. Merdeka atau hamba itu entah itu budak, entah itu orang merdeka, orang bebas seperti kita, diberi tanda pada tangan kanannya. Tangan kanannya. Jadi yang disebut antikris itu nanti kita sudah mulai ini sebenarnya waktu COVID itu kan, setiap orang mau masuk kemana ditembak itu, nah itu di tangan dan di dahi. Tapi nanti isinya bukan ngecek suhu. Kalau ini tidak masalah karena ngecek suhu badan. Tetapi antikris ini ketika masuk ke mall mau belanja, bisa kartu gesek, tidak bisa sekarang. Bisa uang cash, sudah tidak diterima lagi. Jadi harus pakai apa? Pakai tanda. Karena kartu banknya ada di situ, tinggal gini aja, ting, langsung keluar itu, ya kan? Terus nanti atau ininya aja lah, ting, langsung keluar, rekeningnya langsung keluar, dan langsung kepotong, sudah terbayar, wah, ya kan? Jadi yang tidak punya tanda itu apa? Tidak bisa jual dan membeli. Nah, terus untuk apa uang kalau nggak bisa jual beli? Itu makanya anak-anak Tuhan ini sudah mulai mempersiapkan yang paling aman. Karena gini, kan tidak semua orang Kristen pasti terangkat. Bagaimana anak-anak kita nanti kalau tidak terangkat, anak cucu kita? Bagaimana nanti yang tertinggal? Mereka tidak bisa jual beli, walaupun punya banyak uang percuma. Ya. Nah, jadi mereka mempersiapkan untuk menanam
tanam padi sendiri, pelihara ikan sendiri, ayam sendiri, ya kan? Karena nantinya nggak bisa jual beli. Yang bisa cuma untuk bertahan hidup, untuk makan, belajar untuk dewasa, ya. Nah, bilangannya ialah bilangan manusia. Manusia artinya yang suka menonjolkan manusianya, kedagingannya. Nah, kalau kita yang ditonjolkan Tuhan adalah biar dia makin bertambah, ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Maksudnya tempat paling belakang kita memberikan dorongan, memberikan support, itu akan lebih maju. Amin. Jangan sampai menjadi orang yang jadi batu sandungan, ditaruh di depan, yang di belakang kesandung. Taruh di belakang memberati yang di depannya, ya kan? Nah, ini susah kalau seperti ini. Jadi kalau di depan ya benar-benar harus bisa jadi contoh, bisa jadi teladan. Kalau di belakang jangan membuat berat apa yang di depannya, membuat pusing, ya. Ini. Jadi bilangan itu antikris ini seperti ini. Yang pertama, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang egonya tinggi. Itu mudah nanti dihasut mereka. Amin. Ya. Oke, jadi kita kembali ke ayat itu tadi. Ya. Kembali ke Yohanes. Nah, ini jadi untuk antikris bukan yang langsung terang-terangan menolak Yesus itu aja. Ya mereka memang sudah termasuk, nggak perlu diomong lagi, ya kan. Tetapi nanti yang disebut antikris yang benar-benar itu berasal dari antara kita, tetapi menentang Yesus. Makanya kalau dalam penglihatan kitab Wahyu, bentuknya itu seperti domba, seperti kambing, ya kan. Tetapi memiliki mulut seperti seekor naga. Kan lucu banget kalau coba kali kita lihat dalam penglihatan, ini wajahnya domba, gitu kan harusnya. Tetapi mulutnya ini mulut naga. Mulut naga gimana? Lidahnya keluar terus suka nyemburkan napi. Iya kan, menyemburkan napi, ngomong dikit jadi perpecahan, ngomong dikit jadi fitnah, ngomong dikit hancur-hancuran. Itu mulut naga namanya. Ya, kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita menjadi domba, anak domba, ya jadilah anak domba yang baik. Jangan seperti domba yang bermulut naga. Amin. Ini. Nah, jadi ini yang perlu kita pelajari. Sekarang kita sudah tahu bagaimana antikris. Kalau saya kupas semakin dalam ya waktunya ya. Nah, ini kita lanjut. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Apa yang dijanjikan? Yaitu hidup yang kekal. Ini yang penting. Apa yang dijanjikan adalah hidup yang kekal. Nah, semua yang kutulis mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu, semuanya itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang menyesatkan, berusaha menyesatkan. Jadi hati-hati. Banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai akidahnya, tidak sesuai kebenarannya, yang dibawa Alkitab tapi yang dipelajari beda. Ya, seperti ini yang sudah dibahas banyak orang, ada namanya Injil Kemakmuran. Injil Kemakmuran itu apa? Anak Tuhan pasti sukses. Kalau nggak sukses, berarti hidupnya nggak benar di hadapan Tuhan. Dianggap kayak gitu. Padahal kan banyak yang menderita sungguh-sungguh seperti Ayub, seperti Lazarus, tetapi matinya masuk surga. Hidup di dunia menderita. Tetapi jangan kebalik juga, kalau begitu enak menderita sajalah, nanti masuk surga seperti Lazarus. Siapa yang mau menderita terus? Ya kan? Ya kita juga minta diberkati, jangan cuma bukan patokan, entah itu kita kaya, entah itu miskin. Yang penting adalah kesungguhan kita di hadapan Tuhan. Makanya
Jangan sampai kita disesatkan karena banyak penyesat-penyesat nanti. Amin. Nah, yang mengajarkan Injil kemakmuran seperti itu. Terus ada yang sebaliknya mengajarkan bahwa Kristen itu harus menderita terus. Ya, siapa yang mau masuk Kristen? Sakit-sakitan terus, lemah terus, nggak punya uang terus, ya kan, bokek terus ya. Saya pun nggak mau kalau gitu caranya, ya kan. Nah, mesti nikmati semuanya. Makanya sampai ada lagu, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati. Amin. Apanya yang dinikmati? Saat menderita kita mendapat penghiburan. Amin. Saat kesusahan ada penghiburan, saat sakit ada kesembuhan. Terus saat mengalami kekurangan ada berkat yang mencukupi semua. Amin. Itu yang namanya kecap dan lihatlah. Artinya ya ada pasang surutnya, kita disuruh menderita, menderitalah. Tetapi kita percaya Tuhan tolong kita. Amin. Ya, terus waktu kita kaya ya jangan nanti lupa daratan, ingatnya lautan terus. Ya kan? Harus ingat Tuhan, ya. Nah, terus sebab di dalam diri kamu, ini perhatikan supaya nggak salah paham ini. Sebab di dalam diri kamu ada apa? Pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, ini yang hati-hati di sini, karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Ini kalau salah pengertian terus nanti akhirnya nggak mau diajar. Ah, pendeta, katanya Tuhan nggak perlu diajar orang lain. Saya kan sudah pinter. Ini yang bahaya. Maksudnya orang lain ini siapa? Orang lain ini kayak gini. Maksudnya orang yang di luar kita. Orang yang di luar kita. Ini kadang-kadang kan ikut nimbrung, ikut ngajar gitu ya. Jadi, oh nanti kamu kayak gini, supaya kamu beruntung nanti taruh kepala anjing di depan ya, biar lepas dari santet sihir. Nah, misalnya gitu, namanya yang ngajar orang lain, bukan dari Tuhan. Amin. Nah ini. Terus kalau zaman dulu, loh jangan potong kuku maghrib ini, nanti sial, banyak saudaramu mati nanti. Nah, berarti apa? Itu yang namanya yang diajar orang lain, yang ngajar orang lain. Artinya di luar Tuhan. Ya, itu makanya di sini dikatakan, sebab di dalam diri kamu ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Kita sudah menerima pengurapan. Pengurapan ini adalah kuasa ilahi yang membuat mata hati kita terang, telinga kita menjadi tajam, kepekaan kita semakin tajam, sehingga orang ini ngomong apa kita tahu, oh ini bukan dari Tuhan ini dari setan ini. Apa yang diajarkan ini bukan dari Alkitab. Nah itu kita tahu. Amin. Itu maksudnya yang disebut tidak perlu diajar orang lain. Tetapi bagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar. Amin. Pengurapan itu mengajar kamu. Dari pengurapan itu mengajar. Kenapa sih kok pengurapan kok bisa ngajar? Siapa sebenarnya pengurapan itu? Nah, pengurapan Roh Kudus. Amin. Disebut urapan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini bukan sekedar kekuatan atau setrum seperti listrik gitu, bukan. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi yang bisa berbicara ke kita, yang mengajari kita. Kalau kita salah, jangan belok kanan. Ya, terus kemana? Lurus, ya kan? Jangan belok kiri. Belok kiri nanti jalannya buntu. Itu Roh Kudus seperti itu. Amin. Nah, ini sebenarnya kalau kita tahu, kita ini sering diajar seperti ini. Cuma kadang-kadang kita tidak peka ya. Nah, ini makanya belajar untuk terima pengurapan itu. Nah, pengurapan itu akan mengajar segala sesuatu tentang kebenaran firman. Amin. Oke, terus dan pengajarannya itu benar, tidak ada dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu demikian, demikianlah hendaknya kamu
tetap tinggal di dalam Dia. Urusan saya dengan Tuhan selesai. Itu artinya tetap tinggal di dalam Dia. Ya, tetap tinggal di dalam Dia. Jadi tetap aja apa yang bisa kita lakukan. Kalau bisa menegur, tegur aja. Kalau tidak bisa, serahkan ke Tuhan. Semuanya adalah hak Tuhan. Amin. Oke ya, saya kira ini